Black Adam menjadi film kedua dari adaptasi cerita DC Comics setelah The Batman dan menjadi yang ketiga kalau kita menghitung Super Pets. Udah pada nonton di hari pertama kan? Ya udah, mendingan kita langsung aja review. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, saya pengen ngingetin aja video ini harusnya tidak berisi spoiler apapun dari filmnya. Tapi kalau saya keceplosan, mohon dimaafkan ya. Ada baiknya juga kalau kalian belum nonton film ini, mendingan nonton duluan aja dulu sebelum kita menyamakan persepsi apa yang kita rasakan setelah menonton film ini. Soalnya, yang namanya konten review, baik itu spoiler maupun non-spoiler, juga kadang bisa mempengaruhi kita yang belum nonton. Jadi silahkan tetapkan pilihan kalian dengan bijak. Saya rasa semuanya udah pada tahu film ini di Rotten Tomatoes dikasih label tomat busuk. Tapi saya berangkat ke bioskop dengan ekspektasi lain, bukan ekspektasi dari Rotten Tomatoes atau situs sejenis. Dan sejujurnya baru tahun ini setelah sekian lama melalui beberapa film yang akhirnya dirilis dari DC, Comics, dan Warner Brothers, ada sesuatu yang wah yang kita dapatkan melalui dua film DC setelah sebelumnya The Batman berhasil mencuri perhatian penonton. Black Adam punya banyak hal yang dibutuhkan film superhero adaptasi komik yang sempat menghilang melalui beberapa film sebelumnya. Singkat cerita, film ini fokus menceritakan bagaimana Kahndaq menyambut pahlawan yang membela mereka dan mereka yakin akan membebaskan mereka dari perbudakan di zaman dulu dan akan membebaskan mereka dari intergang di era sekarang. Sayangnya, kelahiran kembali Black Adam dianggap sebagai ancaman serius yang dengan terpaksa membawanya bentrok dengan Justice Society. Sementara ancaman serius lainnya datang dari Ishmael Gregor, seorang pengkhianat yang ternyata bekerja untuk intergang yang mengklaim Crown of Sabbac dan membuatnya terpilih sebagai champion pilihan 6 entitas demons dan membuatnya menjadi Sabbac. Kita mulai dari hal baik terlebih dahulu aja. Meski tidak sebaik The Batman, Black Adam justru bekerja sebagai film DC yang membangkitkan harapan para fansnya yang telah ketinggalan jauh dengan pesaing utamanya. Ada banyak hal menarik yang patut diacungi jempol yang bisa kita temukan dalam film ini yang sempat menghilang dari film-film DC Universe. Adaptasi yang setia dari kisah komiknya, meskipun memang ada yang dirubah sedikit, tapi itu bukan menjadi hal yang mengganggu. Visual CGI yang detail dan halus banget, sinematografi ala-ala Zack Snyder, action sequence yang sangat superhero banget, sampai kepada hal-hal wah yang memancing audiens bereaksi ketika menonton, bukan hanya plot twistnya tapi juga melalui plot lainnya. Dan yang mengejutkan, DC akhirnya mau kembali menghidangkan kita cerita serius yang dibumbui dengan komedi yang emang beneran lucu dan gak berlebihan. Penempatannya juga pas. Rasanya tidak perlu di breakdown lagi lebih jauh untuk poin-poin tersebut dan mungkin kalian semuanya pada setuju. Nah, sekarang yang kurang dari film ini, salah satu yang paling kerasa sebenarnya adalah development karakter yang tidak di build up dengan maksimal. Membuat film ini berakhir dengan anggapan banyak orang bahwa sekedar film berantemnya para superhero atau istilah DC Universe-nya adalah berantemnya para metahumans. Memang semua terasa begitu cepat dan tiba-tiba langsung disajikan begitu saja. Meskipun ini bisa terminimalisir kalau kalian membaca komik prequelnya terlebih dahulu. Tapi ya tetap saja, komik dan film adalah dua hal dan dua media yang jauh berbeda. Untungnya, untuk yang sudah membaca komik prequelnya yang terdiri dari 4 judul, bisa ngikutin arah film ini mau kemana. Masalah berikutnya ada pada Dwayne Johnson sendiri. Ada beberapa orang di antara kalian yang mungkin masih melihat sosok The Rock di film ini ketimbang Black Adam-nya sendiri. Saya termasuk salah satunya. Meski punya nama besar di industri hiburan, tapi Dwayne Johnson masih belum bisa mengatasi atau menemukan solusi bagaimana caranya dia menghapus stigma para penonton bahwa dia bukan lagi The Rock dari WWE. Sayangnya, karakter tersebut terlalu kuat melekat pada Dwayne Johnson yang membuat orang-orang menilai acting ekspresinya sangat lemah, padahal dia sudah berupaya maksimal. Skala destruktif yang begitu besar juga tersaji di sepanjang film. Sebenarnya bagus, tapi kesannya hanya sebatas destruktif saja. Dari setiap kehancuran bangunan gedung dan fasilitas publik yang dihasilkan dari pertarungan ala Dragon Ball yang begitu epik, sayangnya memiliki kejanggalan. Kita tidak pernah melihat sipil yang menjadi korban dari setiap hasil dari pertarungan tersebut. Aneh saja rasanya, padahal kalau itu ditampilkan akan menambah kesan betapa berbahayanya Black Adam ini karena dia tidak peduli dengan jatuhnya korban di setiap aksinya. Poin berikutnya yang bikin saya mengernyitkan dahi adalah scoring musiknya. Pemilihan dan creation of music scoringnya itu sebenarnya bagus-bagus aja, bisa nge-build up suasana yang diinginkan. Tapi transisi satu scoring musik ke yang satunya lagi terdengar patah dan gak halus.
Namun ini poin minor aja sebenarnya yang kenotis di telinga. Dan yang terakhir adalah premisnya yang terlalu generik dan cenderung repetitif. Harus diakui sang sutradara sukses mengawinkan dan menyandingkan kisah antihero dan superhero ke dalam satu cerita. Tapi lagi-lagi premisnya kurang kreatif untuk dikembangkan, cenderung ketebak. Ada banyak adegan-adegan dan dialog yang repetitif. Lalu semuanya serba tiba-tiba dan gampang banget. Sampai sekarang yang masih tidak bisa saya terima adalah keputusan dari Dr. Fate di babak akhir film ini. Alih-alih menjadi plot twist, keputusannya malah membuat kita merasa aneh. Apa iya nggak ada jalan lain untuk menghindari takdir yang dia lihat? Misalnya, seperti bagaimana Dr. Strange melihat jutaan kemungkinan di masa depan untuk menghadapi Thanos. Keputusan yang dibuat di babak akhir menghancurkan semua kesan bagus karakter tersebut yang telah disajikan sejak awal film. Inilah yang membuat saya malah lebih kepengen melihat chemistry yang lebih lanjut antara Hawkman dan Atom Smasher ketimbang Hawkman dan Dr. Fate. Chemistry di antara kedua founder Justice Society tersebut cenderung bisa diabaikan dan dilupakan. Oke, kita spoiler warning dulu ya. Kalau belum nonton, tolong stop sampai di sini saja dulu untuk nonton video ini. Keputusan untuk mencegah kematian Hawkman di satu sisi sebenarnya bisa menarik simpati para audiens. Tapi, buat yang tahu Carter Hall itu siapa, dari source materialnya, pasti akan memilih mendingan Carter Hall saja yang dikorbankan. Karena meskipun secara harfiah dia mati, namun jiwanya itu akan terus bereinkarnasi di setiap generasi. Jadi, kita masih tetap akan menemukan dia juga nanti. Rasanya aneh kalau Dr. Fate tidak mengetahui hal tersebut. Apalagi, mereka berdua adalah founder JSA di film ini. Dan mereka sudah sohiban sejak lama. Cyclone dan Atom Smasher adalah dua anggota remaja yang baru mereka rekrut. Nah, pilihan Dr. Fate di ending film ini malah menjadi pilihan yang kurang cerdas secara premis cerita. Sabak yang menjadi super villain dalam film ini berakhir dengan begitu forgettable. Sangat lazy writing, padahal potensinya bagus. Pada akhirnya dia hanya menjadi sosok monster Megazord dalam tanda kutip yang hanya powerful dan menakutkan, tapi fungsinya hanya sebagai kendaraan untuk membawa penegasan bahwa Black Adam adalah yang terkuat dan pantas untuk disandingkan dan dipertemukan dengan karakter terkuat lainnya di DCEU. Spoiler warning, hanya sebatas itu saja. Akting dari Marwan Kenzari tercoreng dengan motivasi karakternya yang sangat kurang. Dari setiap penilaian tersebut melahirkan sebuah kesimpulan bahwa semangat dan dedikasi Dwayne Johnson untuk film ini yang sudah dia berikan selama 1 dekade lebih berakhir sesuai dengan keinginannya, namun hanya tersaji sebagaimana layaknya sebuah popcorn movie. Tapi tenang, sebagai pencinta DC Comics, film ini harus saya akui pantas dijadikan sebagai standar acuan untuk film-film berikutnya yang akan secara otomatis membangun kembali hype para fans untuk menunggu setiap proyek film berikutnya dari DC Universe. Apalagi ada banyak Easter eggs di film ini yang bisa kita temukan. Dan tentu saja akan kita bahas secepatnya dong. Jadi ditunggu saja. Untuk skor pribadi saya 7,5 dari 10 untuk dedikasi, visual, sinematografi, dan pertarungan metahuman yang memang layak diklaim sebagai pertarungan skala superhero dan beberapa callback adegan yang diterapkan dalam film ini yang benar-benar menghibur. Sayangnya masih belum mampu menggeser The Batman sebagai film superhero adaptasi komik terbaik saya untuk tahun 2022 ini. Kabar baiknya, Black Adam jauh lebih baik ketimbang semua film MCU tahun ini, minus Black Panther Wakanda Forever yang belum tayang ya. Tentu saja kita tidak selamanya sependapat dong. Kalau kalian pengen ngasih penilaian tersendiri atau mungkin pengen ngekantor argumen saya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community, juga terima kasih buat kalian yang sudah memberikan super thanks-nya. Terima kasih banyak buat kalian. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.